Oh tetap internasional tetap, karena kan di Argentina, aku kan aslinya kan aku bule. Buleleng. Leleng. Bule, bude gitu, Pak Le. Enggak, saya kan aslinya kan Betawi. Dan apa kami kakek saya orang Jawa, nenek saya orang Sunda. Jadi kulturnya itu harus tetap dijaga bagaimanapun juga. Jadi biar kalau Gaston memproklamatorkan kepada teman-temannya yang di mana temannya di Argentina, di seluruh dunia, oh pernikah sama orang Indonesia tuh seru loh gitu loh. Dan ini Ya baca semua ya. udah disunat dedek cepet tadi sambil salawatan semua selesai jalan dengan lancar. Hebat. Tanya sakit nggak sakit, bagus. Saya salut sama anak-anak laki-laki Islam, mereka udah dididik dari kecil itu udah menjadi pemberani. Juppe tidak hanya mengenakan busana muslim agar terlihat sama dengan wanita muslim lainnya yang hadir di acara 1 Muharram kemarin. Ada tujuan lain ketika Juppe mengganti busana yang dikenakan sebelumnya dengan pakaian yang dipilih di tempat acara, di mana tujuannya adalah tampil di acara fashion show yang diadakan oleh Pipik Diat Irawati. Lantas mampukah Juppe tampil memukau dan berlenggak-lenggok di atas catwalk sebagai seorang pragawati? Bukankah Juppe tidak memiliki pengalaman sebagai seorang model? Iya pemirsa, betul lah. Sekarang Juppe udah pakai bajunya, karyanya Upi. Tapi ini baju judulnya Alhamdulillah tutup saya. Ya udah, nih kita waktunya sekarang fashion show. Ya pastinya saya senang, Bet. Itu benar kalau kata orang, temanmu adalah masa depanmu dan temanmu adalah yang akan juga membawamu ke surga, gitu, ya kan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan berteman bersama Bebek, mudah-mudahan insya Allah bisa pakai kerudung ya kan, demi tidak kan biasanya kan semua kan ada proses gitu, jadi ya pelan-pelan lah pelan-pelan. Apalagi baju-bajunya kan ini saya suka gitu, ala-ala ini pramugari ya. Mungkinkah Juppe yang tampil di acara yang bernuansa keagamaan kemarin juga bertujuan untuk mempersiapkan diri sebelum melangsungkan pernikahan? Bisa jadi, sebab sebentar lagi Juppe akan melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih Gaston Castanyo. Dan rencananya pernikahan mereka akan mengusung konsep internasional dan Betawi. Internasional culture, royal engagement. Budgetnya Pak? Ya alhamdulillah ada yang bayarin. Alhamdulillah juga saya jadi bagi-bagi semuanya. Saya ada perjanjian pranikah yang buat Bang Minola, ada perjanjian pranikah karena saya nggak mau tuh kayak yang cerai, wah gono nggak mau. Jadi saya pakai perjanjian pranikah sama Bang Minola, semuanya udah. Pokoknya kalau terjadi apa-apa ya udah, jadi kita nggak usah pusing-pusing bagaimana atau kayak dulu tiba-tiba itu begini nggak. Sekarang saya udah pakai perjanjian pranikah. Nanti pas Gaston datang udah, nanti kita juga akan melakukan preskon lah biar nggak ada simpang siur masalah harta, masalah apa bagaimana gitu. Mengikuti tata cara pernikahan Betawi, maka Gaston harus melamar Juppe. Tentang hal ini, Gaston tidak memiliki pemahaman yang cukup mumpuni. Tapi dengan sabar, Juppe memberikan penjelasan. Karena penjelasan yang diberikan oleh Juppe inilah, maka pada tanggal 30 ini Gaston bersama rombongan keluarga besarnya akan resmi melamar Juppe dengan adat khas Betawi, lengkap dengan adanya roti buaya. Acaranya di Cijantung, di lapangan. Pe, serius, Pe. Ditulis supaya ada nih, Pe. Outdoor, acaranya outdoor, jadi ada acaranya secara live, cilah. Abis tunangan akan ada pesta rakyat juga. Ada sedikit, tapi nggak apa-apa. Dia bilang sih karena kulturnya kan beda. Kalau dia kan nggak ada acara-acara tunangan kayak kita, kayak kalau di Betawi kan ada palang pintu, ada kayak gitu-gitu. Dia apa sih tuh? Udah kamu ngikutin aja, gini. Dia ngikutin kalau Gaston.
Jadi awal doang dia bingung, acara tunangan itu apa sih kalau kalian? Tapi pas udah aku jelasin baru dia mengerti. Tapi tetap internasional ya? Oh tetap internasional tetap, karena kan di Argentina, aku kan aslinya kan aku bule. Buleleng. Bule, bude gitu, Pak Le. Enggak, saya kan aslinya kan Betawi. Dan kakek saya orang Jawa, nenek saya orang Sunda. Jadi kulturnya itu harus tetap dijaga bagaimanapun juga. Jadi biar kalau Gaston memproklamatorkan kepada teman-temannya yang di temannya di Argentina, di seluruh dunia, oh nikah sama orang Indonesia tuh seru loh gitu loh. Dan ini juga kan pasti ditonton sama seluruh umat dunia. Enggak lah, kalau masalah budget sih oke lah. Mahal. Enggak. Kita hitung-hitungan juga, dan ini masalah tenaga bapaknya kan udah umur gitu, sama papa mamanya udah umur, kasihan pemirsa, saya nggak mau bikin capek orang tua. Jika melihat kembali perjalanan cinta keduanya, maka terlihat bagaimana Gaston dan Juppe dihadapkan pada beragam persoalan. Terutama dari sang bunda Juppe, Sri Wulandsi, yang menjegalnya dengan restu. Tapi kekuatan cinta keduanya lah yang pada akhirnya mampu meluluhkan hati sang bunda. Untuk itu wajarlah kalau pesta pernikahan mereka akan digelar dengan nuansa kemewahan. Begitu berharganya momen pernikahan ini, maka Juppe juga berniat untuk mengundang Jokowi dan Ahok serta para petinggi negara lainnya. Lantas tidakkah cara Juppe mengekspresikan kebahagiaannya dengan Gaston ini sangatlah berlebihan? Saya turut mengundang Pak Jokowi, saya juga turut mengundang Pak Basuki, saya turut mengundang calon presiden dan wakil, calon presiden dan wakil, saya juga turut mengundang mereka semuanya. Jadi lagi dibuat-buatin nih. Jadi kalau Pak Jokowi, Pak Basuki dengar nih, saya turut mengundang. Nanti undangannya datang. Video Pak, bentuk video. Tanya dengan pengacaranya. Boleh. Tanya dengan pengacaranya. Pak, mungkin Tanya dengan jawab Pak, menantunya ternyata tersangka Pak, mungkin. Tanya dengan pengacaranya. Pak, enggak, kita ngobrol dikit aja Pak gitu Pak. Tanya dengan pengacara. Kondisi Edi sekarang seperti apa Pak, mungkin? Tanya dengan pengacaranya. Kalau Bapak kaget nggak Pak? Tanya dengan pengacaranya. Mungkin kita ada ngobrol sedikit. Tanya dengan pengacaranya. Pengacaranya sudah bilang emang udah ketangkep lah Pak. Saya terserah, saya makin tanya dengan pengacaranya. Itulah jawaban yang diberikan oleh ayahanda Edis, Adelia Haji Ismail, kala awak media bertanya seputar keberadaan sang anak dan kondisinya saat ini. Beragam tanya pun muncul kala berhadapan dengan jawaban dari sang ayah ini. Apakah benar jika Ismail kecewa dengan kasus yang tengah menimpa keluarga Edis? Apakah ayah Edis berusaha untuk menyembunyikan keberadaan Edis saat ini? Atau justru ia tak mau terlibat lebih jauh dalam persoalan yang dihadapi sang anak? Karena tidak memperoleh jawaban mengenai keberadaan Edis serta alasan menghindar dari pemanggilan polisi, maka tim Seleb On Cam pun mencoba mencari jawaban dari para sahabat dekat Edis. Lantas kemanakah sosok Edis Adelia? Mengapa hingga 2 kali pemanggilan pihak berwajib ia tak kunjung menunjukkan batang hidungnya? Nggak ada sama sekali, justru itu yang kita sayangkan. Jadi kita nggak bisa apa-apa gitu, maksudnya. Kita kepengen banget cari info, pengen banget dengar langsung dari Edi sebetulnya gimana sih seburuk-buruknya kejadian itu. Barangkali ada yang bisa kita bantu, barangkali ada yang bisa kita mintain tolong siapa untuk cari jalan keluarnya barangkali. Ya minimal kita mendampingi lah, dia ada cobaan kayak gitu ya barangkali ya yuk kita dampingi supaya dia tegar. Karena ya cepat atau lambat emang harus dihadapi, harus selesai. Pengennya juga kita pengen cepet-cepet selesai lah, nggak enak masih. Ya prihatin lah pastinya. Jangankan Edi, saya aja shock sebagai kawannya gitu ya, karena kan awalnya mulanya biasa saja gitu, terus baik-baik saja. Apalagi kan Edi juga dikenalkannya sama pejabat nih gitu ceritanya. Waktu itu kan Edis jadi presenter di salah satu TV nasional. Nah para tamunya ini kan pejabat-pejabat, dikenalkan lah karena tahu bahwa Edis itu jomblo. Yang kenalin aja pejabat. Pastinya kan ya secara logiknya dia berani mengenalkan, ya pastinya udah dijamin dong. Ya bukannya dijamin, maksudnya gini, saya punya sahabat baik, kemudian ada
pasti kita juga pengen kasihnya orang yang baik juga. Nah, saat Edis cerita seperti itu, kita bahagia, senang banget. Oh, Edis akhirnya alhamdulillah senang. Ternyata terus tiba-tiba kayak begini, nggak nyangka sama sekali, langsung ngok blek. Dalam bulan ini kita nggak ketemu Edis gitu loh, nggak ketemuan. Biasanya suka di pengajian. Edis itu kan orang yang rame, ramah gitu ya, ceria, seneng ketawa, bercanda gitu. Nah ini ya kita kehilangan juga karena dia udah berapa kali pengajian dia nggak dateng gitu. Terus ya saya bilang untuk Edis ya nggak usah menghindar gitu, nggak usah malu, nggak usah menghindar, terima aja kenyataan karena tidak ada persoalan yang tidak selesai. Jadi problem itu harus dihadapin bukan dihindari.